Oke, baiklah, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Arifsan, tentunya di channelnya Muhammad Arifsan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam seri pemrograman PHP, masih berbicara tentang dasar PHP ya. Ini sudah masuk ke seri ketiga. Nah, seri ketiga ini saya nanti akan membahas mengenai namanya ini ya, sintaks. Nah, kenapa kok butuh sintak? Jadi, sintak ini digunakan untuk bagaimana kita deklarasikan PHP ya. Jadi ini digunakan, tujuannya nanti adalah untuk mendeklarasikan PHP. Sikan script ya, bahasanya seperti itu. PHP. Jadi tujuannya seperti ini. Nanti kita bagaimana mengedit script PHP itu sendiri. Nah, di dalam sintak ini nanti kita akan bahas apa saja. Jadi saya akan bahas ada beberapa hal. Yang pertama, nanti kita akan berbicara tentang penulisan variabel ya. Bagaimana menuliskan sebuah variabel. Ya. Nah, kemudian saya akan bahas adalah di sini comment. Bagaimana kita bisa memberikan komentar di dalam PHP. Biasanya kan kalau ada sebuah coding ya, kalau kita kasih bahasa yang berbeda di dalamnya, kalau dieksekusi kan pasti akan bermasalah ya. Nah, terkadang kita butuh komentar untuk menjelaskan fungsi-fungsi yang kita buat. Nah, atau coding-coding yang kita buat itu tujuannya apa. Itu nanti di komen ya. Nah, jadi kita bikin kalimat dalam bentuk kalimat nanti di komen ini. Nah, kemudian yang saya akan bahas adalah di sini juga nanti kita akan membahas mengenai adanya echo dan print. Apa sih fungsinya echo dan print? Nah, ternyata untuk membuat statement output di PHP, kita bisa gunakan echo atau print. Seperti itu. Nah, oke, langsung saja kita ke editor. Kita akan jelaskan menggunakan editor Sublime yang kita telah install sebelumnya di seri sebelumnya. Jadi Sublime ini kita gunakan sebagai editornya ya. Sebelum ke sana, saya akan coba buat dulu bahwasanya PHP itu tidak akan terlepas dari namanya HTML ya. Jadi kalau seandainya kita berbicara tentang HTML, struktur HTML, berarti kita bisa ngetikkan seperti ini. Nih, ada HTML, di sini ada head, gitu ya. Kemudian di sini ada body. Kemudian ada slash body. Oke. Kemudian di sini ada slash HTML. Nah, seperti itu. Di dalam head ini nanti akan ada title ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sintaks dasar PHP. Kita akan buat seperti ini ya. Nah, oke, ini jangan lupa disimpan di direktori yang kita sudah buat sebelumnya. Saya membuatnya di cdisam di htdoc ya. Di sini ada nama direktorinya belajar PHP. Nah, file ini saya kasih dengan nama sintak. Kita akan belajar nanti tentang apa itu sintaks, sintak.php. Nah, oke. Nah, kalau PHP itu tentunya adalah di dalam kerangka body ini ya. Dia berada di sini. Dia berada di sini PHP itu. Ya. Jadi sintak dasar PHP itu diawali dengan seperti ini. Ada kurung siku, tanda tanya, dan PHP. Ini cara mendeklarasikan PHP. Dan harus diakhiri dengan tanda tanya dan tutup dari kurung sikunya. Nah, berarti kalau seandainya sudah berada di dalam elemen ini, berarti dia terbaca sebagai fungsi dari PHP yang akan kita buat. Tapi kalau seandainya kita buatnya di atas ini,
ya, ini tidak terbaca sebagai PHP, ini masih terbaca sebagai halaman HTML. Contoh dasar seperti ini. Di atas ini saya akan bikin dengan H1 ya. Nah, selamat datang di PHP, seperti itu ya. Nah, siap. Nah, sedangkan di bawah ini saya akan membuat menggunakan PHP. Sebelum ke sana, saya akan coba buat sebuah variabel. Nah, variabel itu adalah bagaimana kita mendeklarasikan nama sebuah objek ya. Jadi misalnya sekarang gini, saya ingin bikin tentang sebuah variabel dengan nama, misalnya namanya adalah Muhammad Arif Hasan, seperti itu. Nah, untuk mendeklarasikan dalam sebuah variabel jangan lupa ditambahkan semikolon ya. Semikolon itu adalah titik koma. Nah, untuk mendeklarasikan variabel ini ada kutip kalau dia formatnya string. Tapi kalau seandainya formatnya angka, kita tinggal jelaskan seperti ini saja. Usia sama dengan misalnya 33, seperti itu misalnya ya. Nah, kita bisa gunakan echo. Nah, tadi saya bilang di sini ada echo atau print ya. Nah, echo ini digunakan adalah untuk statement output ya. Bagaimana kita ingin menampilkan output dari hasil variabel yang kita buat sebelumnya. Jadi saya bilang tadi kita bisa gunakan echo. Echo itu berarti bisa di seperti ini ya. Echo misalnya nama saya adalah siap, seperti ini. Saya akan panggil dengan variabelnya tadi string nama, seperti itu. Oke. Kemudian untuk menurunkan barisnya saya akan tambahkan seperti ini. Echo BR. Nah, kemudian kita bisa gunakan statement yang lain. Misalnya kita gunakan print. Usia saya adalah di sini usia. Seperti itu ya. Nah, cukup seperti ini aja dulu ya. Nah, kalau tadi ini berjalan di luar PHP, kalau ini berjalan di dalam sintak PHP. Karena kita sudah awali dengan tanda simbol dari PHP itu sendiri ya, untuk mendeklarasikan PHP-nya. Kita coba jalankan. Nah, kemudian kita buka browser kita coba jalankan. Di dalam localhost direktorinya adalah belajar PHP. Belum mau ya hal ini, kenapa? Karena kita belum mengaktifkan service Apache-nya. Berarti kita jalankan service Apache kita. Service Apache itu berada di dalam SAM ya. Ternyata kita belum mengaktifkan service Apache-nya ya. Kita aktifkan service Apache dari SAM control panel kita. Kemudian kalau seandainya sudah diaktifkan, kita coba refresh lagi. Kita coba refresh lagi, maka akan ketemu di sini nama filenya adalah syntax.php. Nah, ini ada kesalahan sedikit. Nah, sekaligus kita juga akan pelajari error handling ya, penanganan error ya. Jadi baris 10. Di baris 10 ini, nah ini nama ya. Seharusnya tidak titik koma, titik nama seperti ini. Jadi ini kita bisa kasih titik saja karena ini masih berlanjut ya. Nah, berarti kalau kita gabungkan seperti ini saja. Jadi ada variabel, jadi penulisan variabel seperti ini. Ada titik, ya, ada nama variabelnya apa, kemudian ada titik lagi. Kita coba simpan. Dan kita coba refresh lagi.
Oh iya, titik tidak boleh berada di semikolon ya. Semikolon ini kita hapus dulu. Nah, seperti itu. Semikolon ini berarti dia masih dalam satu statement ya. Nah, jadi kalau masih dalam satu statementnya berarti semikolonnya atau titik komanya hanya satu saja. Nah, jadi kita coba refresh lagi. Nah, berarti salah berikutnya adalah di baris ke-11. Sama seperti tadi. Nah, kalau ada pembatasan titik seperti ini untuk membaca variabel, berarti kita harus apa namanya? Menghapus semikolon yang tadi, titik koma yang tadi. Sehingga kita bikin semikolonnya cuma hanya di akhir, titik komanya hanya di akhir. Kita coba save dan kita coba jalankan lagi. Nah, maka akan terbaca ya. Cuma ini ada yang nongol sedikit, sintak dasar PHP tidak terbaca sebagai title. Nah, berarti ini ada yang salah juga. Nah, title itu hurufnya T-nya 1 ya. Nah, kita coba ini salah nih. Refresh lagi. Nah, maka terbaca ini titelnya, sintaks dasar PHP. Nah, di sini ini elemen yang menggunakan ini di luar PHP ya. Ya, ini di luar PHP. Kalau ini sudah berbasis PHP. Kira-kira seperti itu. Jadi kita sudah membahas tadi ada variabel, kemudian kita sudah bahas ada echo dan print untuk statement input dan output. Nah, sekarang bagaimana dengan command ya? Nah, command bisa digunakan untuk mendeklarasikan atau memberikan komentar di dalam pemrograman kita. Nah, misalnya seperti ini. Ada dua metode bisa menggunakan command ya. Yang pertama ada /2 seperti ini, atau menggunakan /bintang kemudian bintang slash. Nah, bedanya apa? Kalau /2 ini berarti dia hanya berlaku yang dijadikan statement hanya untuk baris ini saja ya, untuk satu baris. Nah, dia dibaca statement. Nah, tapi kalau seandainya slash bintang bintang slash, berarti kita bisa multiple baris, banyak baris yang kita bisa gunakan sebagai statement. Nah, kita bikin data realnya saja. Misalnya saya ingin menggunakan sekarang ini adalah menggunakan /2 saja ya. Nah, deklarasinya seperti ini. Ini deklarasi variabel. Nah, deklarasi variabel. Kemudian, nah saya akan gunakan /2 lagi, menggunakan statement output. Nah, statement output. Outputnya adalah ada echo dan ada print. Nah, jadi bisa kalian gunakan, nanti bisa gunakan echo, bisa gunakan print, suka-suka yang mana. Tapi saya lebih suka pakai yang echo, nggak tahu karena faktor kebiasaan saja ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya akan coba bikin lagi, tambahkan. Bagaimana kalau ingin kita berfokus terhadap variabel yang tipikal datanya numerik. Kasus sekarang ini saya akan coba misalnya kita akan belajar menggunakan ini ya. Kita akan bahas tentang variabel numerik. Kasusnya kita akan bahas tentang Kabataku. Kabataku, kalian tahu Kabataku? Kabataku itu adalah kali, bagi, tambah, dan kurang. Seperti itu. Tentu ditutup ya, ditutup seperti ini. Nah, ini. Nah, sekarang saya akan coba bikin seperti ini. Ada variabel A.
variabel A itu nilainya adalah 10 misalnya. Variabel B itu nilainya sama dengan 5. Oke. Jadi untuk mendeklarasikan variabel di PHP, kita awali dengan tanda dolar ya. Tanda dolar ini. Untuk deklarasi variabel jangan lupa gunakan semikolon, titik koma di belakangnya. Seperti yang saya bahas sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba tampilkan datanya. Echo nilai A adalah sama dengan gitu ya. Atau nilai A sama dengan, kita print nilai A-nya. Kita gunakan titik di sini A. Jangan lupa ditambahkan nanti BR di sini ya. BR. Nah, ini masih penggabungan dia. Kemudian begitu juga saya lakukan adalah di sini nilai B. Nah, di proses berikutnya saya akan coba buat untuk proses aritmatikanya ya, proses dan menampilkan hasil aritmatika. Hasil aritmatika. Oke. Saya akan bikin statement dulu seperti ini. Echo nilai A ditambah nilai B sama dengan berapa? Gitu ya. Nah, sama dengan berapa? Kemudian nilai A dikurang nilai B sama dengan berapa? Kemudian kita cukup kali bagi tambah kurang. Nilai A dikali nilai B berapa? Kemudian nilai A dikali dengan nilai dibagi ya seharusnya. Dibagi dengan nilai B hasilnya berapa? Oke, di bawah ini kita akan coba bikin proses. Prosesnya tentu adalah kita munculkan variabel baru di sini, namanya C. C sama dengan A ditambah B. Seperti itu. Nah, untuk menampilkan hasilnya, berarti echo, kita munculkan nilainya, echo yang kita munculkan C ya, kita munculkan C. Nah, seperti itu. Jangan lupa ditambahkan titik. Kemudian kita tambahkan statement untuk turun barisnya. Nah, siap. Berarti kita sudah menampilkan C. C adalah A ditambah B. Kita coba lihat satu dulu ya. Buktikan kalau ini benar apa salah. Metode ini benar apa salah. Nah, seperti itu ya. Cuma ini masih ada tergabung sedikit di bawah, berarti kita harus tambahkan BR di bawah sini ya. Saya akan tambahkan beberapa buah BR untuk menurunkan spasi. Echo BR, kalau tahu kemarin belajar HTML, BR adalah untuk digunakan untuk turun spasi. Nah, seperti itu. Kita coba refresh lagi. Ada kesalahan di baris 28, jangan lupa ditambahkan semikolonnya. Nah, seperti itu ya. Tapi ini terlampau banyak, saya akan kurangi sedikit. 2 saja cukup, kurangin.
As we say. Nah, seperti itu ya. Nilai A tambah nilai B sama dengan 15. Oh, seharusnya salah. Kita seharusnya menambahkan BR-nya ini di atas nilai A. Berarti ini seharusnya tadi kita nambahkan BR-nya di sini, di atas ini ya, di bawah usia ini. Oke, berarti nilai A sama dengan 10, nilai B sama dengan 5, nilai A tambah B sama dengan 15. Bagaimana kalau nilai A kurang nilai B? A kali B, nilai A bagi B. Tentu sudah gampang ya. Nah, berarti kita akan coba. Berikutnya adalah kita bikin lagi variabel yang sama. C itu adalah A dikurang B. Ya. Tentu kita bikin spasi lagi, echo, BR. Kemudian lagi sama. C berikutnya adalah C-nya adalah A dikali B. Tentu kita tambahkan BR lagi untuk turun baris. Dan terakhir adalah C-nya berarti A dibagi B. Nah, kita turun baris lagi. Maka akan muncul seperti apa? Kita coba jalankan ya. Nah, maka muncul ya. A sama dengan 10, B sama dengan 5, A tambah B sama dengan 15. A dikurang B tentunya 5, nilai A kali B sama dengan 50, A dibagi B sama dengan 5. A dibagi B sama dengan 2. Nah, saya rasa cukup pertemuan sesi ini. Jadi kita sudah tadi bahas mengenai apa itu variabel. Nah, kemudian bagaimana comment di PHP. Kita bisa gunakan echo dan print untuk sebagai input dan output. Dan ada beberapa kasus di sini. Ya, di sini kita bisa bagaimana deklarasikan variabel di dalam PHP. Terus kemudian statement input outputnya. Dan tentunya kita bisa gunakan comment. Nah, saya tambahkan di sini juga tadi adalah bagaimana kita menggunakan variabel itu dalam operasi kabataku. Nah, pasti akan bertanya adalah bagaimana dengan jenis tipe datanya, Pak? Nah, tipe data ini nanti kita akan bahas di seri berikutnya ya. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana kalau integer, boolean, terus kalau format string seperti apa, terus kemudian kalau tipe data dalam bentuk tanggal seperti apa. Nah, ini kita akan bahas lagi di sesi berikutnya. Saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Nah, jangan lupa subscribe, komen, dan tinggalkan pertanyaan kalau seandainya masih ada yang ingin ditanyakan. Saya rasa cukup, itu saja. See you, bye.